Selamat datang di video pembelajaran LSP dengan kode unit kompetensi memelihara lingkungan tempat kerja serta memelihara efektivitas hubungan di tempat kerja. Pada sesi ini akan dijelaskan tentang apa itu kebakaran, klasifikasi dari kebakaran, beberapa teknik-teknik dari penanganan kebakaran, penanganan pertama pada kebakaran, penggunaan alat APAR atau alat pemadam api ringan, jenis-jenis APAR serta penggunaan pada klasifikasi kebakaran. Kemudian cara penggunaan alat APAR pada tindakan pertama saat kebakaran. Seperti yang kita ketahui, kebakaran merupakan suatu insiden kejadian yang kita tidak inginkan. Kebakaran bisa berakibat fatal apabila tidak ditangani dengan segera dan dengan prosedur yang tidak baik dan benar. Oleh sebab itu, untuk menangani kebakaran maka diperlukan alat dan bahan serta tindakan secara prosedur untuk menangani kebakaran dengan secara baik dan benar. Kebakaran merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh timbulnya api yang tidak dapat dikendalikan, yang mana bencana kebakaran tersebut pasti menimbulkan kerugian. Api merupakan suatu reaksi kimia yang terbentuk atas 3 unsur, yaitu panas, udara, dan bahan bakar yang menimbulkan atau menghasilkan panas dan cahaya. Mari kita membahas unsur-unsur tersebut. Yang pertama, sumber panas. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya pembakaran. Sumber panas antara lain panas dari matahari, percikan api listrik, percikan api dari kompor, gas yang dikompresi, api dari pengelasan, maupun sumber-sumber panas yang lainnya. Zat pembakar atau oksigen yang berasal dari udara, di mana dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volume oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Udara normal di dalam atmosfer kita mengandung 21% volume oksigen, sehingga jika tidak ditangani dengan segera, kebakaran dapat semakin membesar karena jumlah pasokan oksigen yang ada di udara sangat melimpah. Dan unsur terakhir merupakan bahan yang mudah terbakar. Semua zat dapat mendukung terjadinya pembakaran, baik itu padat, cair, maupun gas. Untuk benda padat dan cair, dibutuhkan panas pendahuluan untuk mengubah seluruh atau sebagian darinya ke dalam bentuk gas agar dapat mendukung terjadinya pembakaran. Jenis-jenis kebakaran dibagi menjadi beberapa klasifikasi, antara lain kebakaran kelas A. Klasifikasi kebakaran kelas A merupakan kebakaran yang disebabkan oleh benda padat yang mudah terbakar. Contohnya, kayu, kain, kertas, atau plastik. Kemudian, kebakaran kelas B. Klasifikasi kebakaran kelas B merupakan kebakaran yang disebabkan oleh benda cair atau gas yang mudah terbakar. Contohnya, bensin, cat, thinner, gas LPG, ataupun gas LNG. Kebakaran kelas C. Klasifikasi kebakaran kelas C adalah kebakaran yang disebabkan oleh penggunaan komponen kelistrikan seperti televisi, kulkas, instalasi listrik, dan sebagainya. Yang terakhir, kebakaran kelas D. Klasifikasi kebakaran kelas D yaitu kebakaran yang disebabkan oleh benda logam yang mudah terbakar seperti sodium, aluminium, atau magnesium. Jika terjadi insiden kebakaran, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, jangan panik. Kepanikan hanya membuyarkan konsentrasi dan muncul terjadinya kecerobohan. Usahakan untuk tetap tenang dan mengingat kembali denah atau rute evakuasi. Kemudian diupayakan untuk mematikan peralatan listrik. Biasanya kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek sehingga sebaiknya matikan atau melepaskan peralatan listrik.
Lindungi saluran pernapasan. Saat titik kebakaran berada cukup dekat, maka asap bisa jadi tak terhindarkan. Segera lindungi hidung dan mulut menggunakan sapu tangan, tisu, ataupun kain. Jika ada, gunakan kain atau sapu tangan yang basah. Ikuti petunjuk evakuasi. Satu hal yang harus diperhatikan, jangan keluar gedung menggunakan lift karena dikhawatirkan dapat berhenti mendadak saat kondisi darurat. Penyebab banyaknya korban kebakaran biasanya karena penghuni gedung hanya fokus pada satu akses keluar gedung, sehingga terjadi desakan, bahkan bisa mengakibatkan korban pingsan. Dalam penanganan kebakaran, terdapat beberapa teknik yang bisa memadamkan api. Yang pertama, teknik smothering. Teknik ini dilakukan dengan cara menutupi sumber api sehingga tujuannya untuk memutuskan hubungan udara luar dengan fluida yang terbakar, sehingga kadar oksigen yang mempengaruhi reaksi pembakaran akan terputus dan api akan padam. Contoh dari teknik ini menutupi sumber api dengan menggunakan karung basah, pasir, lumpur, atau tanah. Teknik yang kedua adalah teknik cooling. Teknik ini dilakukan dengan cara menurunkan panas benda sampai mencapai suhu di bawah titik nyalanya atau flash point dari benda yang terbakar. Biasanya teknik ini digunakan untuk pemadaman api yang kecil. Teknik yang ketiga adalah teknik starvation. Teknik ini dilakukan dengan cara mengurangi bahan-bahan yang bisa terbakar, sehingga diharapkan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran yang lebih besar lagi. Teknik keempat dengan teknik memutus rantai reaksi pembakaran. Teknik ini bisa menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan atau yang bisa disebut dengan APAR digunakan untuk pemadaman awal terjadinya kebakaran. Cara menggunakan alat APAR ini yaitu dengan pengambilan posisi pada pangkal api yang paling tipis. Maksudnya, orang yang melakukan pemadaman harus membelakangi arah angin sehingga mencegah sambaran dari api. Alat pemadam api ringan atau APAR terdapat beberapa jenis tergantung dari bahan yang digunakan. Jenis pertama yaitu dry chemical, yaitu APAR yang berisi serbuk kimia yang dapat menyerap panas, tidak menghantarkan listrik, mempunyai daya lekat yang baik, dan menghalangi terjadinya oksidasi pada bahan yang terbakar. APAR dengan jenis dry chemical ini dapat digunakan untuk pemadaman api dengan kelas A, B, maupun kelas C. APAR dengan jenis dry chemical ini tidak boleh digunakan dalam ruangan yang sempit dan tertutup, karena sangat berbahaya apabila terhirup dan akan mempengaruhi sistem pernapasan. Selanjutnya, APAR dengan jenis gas CO2. APAR dengan jenis gas CO2 ini berisikan gas CO2 yang bertekanan 1000 sampai 200 psi. APAR dengan busa atau foam. Jenis APAR ini terdapat kandungan bahan kimia yang dapat membentuk busa. Busa atau foam ini akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses pembakaran. APAR jenis busa ini efektif untuk memadamkan api yang timbul oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, dan bahan yang lainnya. Jenis APAR ini sangat efektif untuk memadamkan kebakaran dengan klasifikasi kelas B, yaitu seperti minyak, alkohol, dan bahan cair dan gas lainnya. Cara menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Pertama, perhatikan media yang terbakar.
Kedua, pastikan jenis APAR yang digunakan sesuai dengan klasifikasi kelas yang terbakar. Yang ketiga, perhatikan arah datangnya angin. Keempat, lepaskan segel pengaman dari apal tersebut. Arahkan nozzle atau pangkas selang ke sumber api atau area yang terbakar. Kemudian tekan pemicu untuk penyemprotan, ayunkan ke seluruh sumber api atau area yang terbakar. Lakukan pemadaman dengan memulai penyemprotan dari titik api yang paling tipis. Dalam pemadaman api, yang harus diperhatikan, yang pertama, posisi pemadam harus membelakangi arah datangnya arah angin. Yang kedua, pergunakan alat pelindung diri. Ketiga, penyelamatan nyawa manusia adalah yang paling utama. Keempat, pergunakan alat pemadam api yang sesuai dengan klasifikasi dari kebakaran tersebut. Kelima, informasi keadaan darurat secepatnya kepada petugas pemadam kebakaran di daerah atau wilayah tersebut. Sekian dari video pembelajaran sesi kali ini, saya ucapkan terima kasih.